Halo, ini adalah part ketiga tugas chapter yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai application layer protocol and example services. Contoh yang pertama adalah DNS services and protocol. Dalam jaringan data, perangkat diberi label dengan alamat IP numeric. Namun, secara manusiawi kita akan kesulitan untuk mengingat IP numeric. Misalnya contohnya web resmi untuk Cisco itu adalah www.cisco.com. Kita lebih bisa mengingat lebih mudah untuk mengingat nama www.cisco.com daripada IP numeric yang sebenarnya, yaitu IP numeric untuk situs Cisco adalah 198.132.219.25. Orang akan sulit mengingat nomor-nomor itu, sehingga dibentuklah yang namanya DNS services atau domain name system. Domain name system atau DNS diciptakan untuk nama domain untuk alamat resolusi dalam jaringan. DNS menggunakan perangkat server didistribusikan untuk menyelesaikan nama-nama yang terkait dengan IP alamat numeric. Protokol DNS akan secara otomatis mendefinisikan mana yang cocok dengan nama sumber daya dalam jaringan numeric yang diperlukan. DNS protokol komunikasi menggunakan format tunggal yang disebut pesan. Isi format pesan yang digunakan untuk semua jenis permintaan klien dan respon server, kesalahan pesan, dan transfer informasi antara server resource record. Sebuah server DNS memungkinkan untuk menyediakan resolusi nama menggunakan nama daemon yang sering disebut namanya diucapkan dengan named. Server DNS menyimpan berbagai jenis catatan sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan nama. Ini berisi nama, kemudian alamat, dan jenis catatan. Example yang kedua adalah www services and HTTP. Ketika sebuah alamat web atau URL yang diketik ke dalam web browser, maka web browser menetapkan sambungan ke layanan web yang berjalan pada server menggunakan protokol HTTP. URL atau yang dikenal Uniform Resource Locator dan URI atau Uniform Resource Identifier adalah nama yang paling biasa digunakan untuk alamat web. Contohnya URL http://www.cisco.com/index.html adalah contoh dari URL yang mengacu pada sumber daya tertentu. Suatu halaman web yang bernama index.html pada server diidentifikasikan sebagai cisco.com. Web browser adalah aplikasi klien komputer ketika kita gunakan untuk terhubung ke www atau World Wide Web dan akses sumber daya yang tersimpan di dalam server web. Seperti kebanyakan server proses, web server berjalan sebagai layanan latar belakang dan memuat berbagai jenis file yang tersedia yang memungkinkan untuk di-share kepada klien-klien yang ada. Example yang ketiga yaitu email services and SMTP or VoIP protocols. Secara sederhana dan cepat namun dijalankan pada komputer atau perangkat akhir yang dimana email memerlukan beberapa aplikasi dan layanan. Dua contoh aplikasi protokol layer adalah PPO atau Post Office Protocol dan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Ditunjukkan dalam angka seperti dengan HTTP, protokol ini menentukan proses client and server. Ketika orang menulis pesan email, mereka biasanya menggunakan sebuah aplikasi bernama Mail User Agent atau MUA atau email client. MUA memungkinkan pesan yang dikirim bisa sampai ke tempat yang dituju, dan pesan dipastikan bisa diterima dalam kotak suara klien. Yang keduanya merupakan adalah proses yang berbeda. Kemudian example yang ketiga yaitu FTP atau File Transfer Protocol adalah merupakan yang umum digunakan pada lapisan layer protokol lain. FTP dikembangkan untuk
memungkinkan transfer file antar client and server. FTP client adalah sebuah aplikasi yang berjalan pada komputer yang digunakan untuk mendorong dan menarik file ke server dengan menjalankan daemon FTP atau FTPD. Untuk bisa berhasil mentransfer file, FTP membutuhkan dua koneksi antara klien dan server. Satu untuk perintah dan balasan, dan yang lain adalah untuk transfer file yang sebenarnya. Sampel yang keempat yaitu DHCP atau The Dynamic Host Confirmation Protocol. Ini memungkinkan perangkat pada jaringan untuk mendapatkan alamat IP dan informasi lainnya dari server DHCP. Layanan mengotomatisasikan penugasan alamat IP, kemudian subnet mesh, gateway, dan jaringan IP lainnya. DHCP juga memungkinkan host atau komputer untuk mendapatkan alamat IP secara dinamis ketika terhubung ke dalam jaringan. Server DHCP dihubungi dan alamat yang diminta oleh klien, kemudian DHCP server memilih sebuah alamat dari berbagai konfigurasi alamat yang disebut dengan DHCP atau The Dynamic Host Confirmation Protocol. Sampel yang berikutnya adalah File Sharing Services and SMB Protocol. Ini adalah memungkinkan untuk client and server protokol saling men-share file. Contoh ini dikembangkan oleh IBM pada sekitar tahun 1980-an untuk menggambarkan struktur bersama sumber daya jaringan seperti directory, file, printer, dan port serial. Ini adalah sebuah request response protokol. Tidak seperti file sharing yang didukung oleh FTP, klien menetapkan jangka panjang koneksi ke server. Setelah sambungan dibuat, pengguna klien dapat mengakses sumber daya pada server seolah-olah sumber daya adalah dari lokal atau dari host klien itu sendiri. Contoh sistem operasi atau OS yang menggunakan file sharing SMB ini adalah pada OS Linux dan Unix yang menyediakan berbagai sumber daya dengan jaringan Microsoft menggunakan versi SMB yang disebut SAMBA atau SAMB. Kemudian P2P Services and Genetula Protocol. Mempelajari ini berarti mempelajari bagaimana cara memperoleh file. Di sini adalah aplikasi lain dari protokol. Berbagai file melalui internet telah menjadi sangat populer dengan penggunaan peer-to-peer atau yang kita kenal dengan P2P. Banyak aplikasi klien yang tersedia untuk mengakses jaringan Genetula protokol, termasuk contohnya adalah Bearshare, GNU/Linux, LimeWire, Marpace, WinMax, and SoloX. Kemudian yang berikutnya adalah Telnet Services and Protocol. Telnet dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sistem yang berbasis teks yang digunakan hanya menampilkan terminal secara fisik yang melekat pada komputer pusat. Setelah jaringan yang tersedia, orang membutuhkan cara untuk mengakses jarak jauh. Sistem komputer dengan cara yang sama yang mereka lakukan secara terpasang melalui media terminal atau yang kita kenal dengan telnet. Telnet menyediakan metode standar yang meniru perangkat terminal berbasis teks melalui data jaringan. Untuk mendukung telnet, koneksi klien server menjalankan sebuah layanan yang disebut daemon telnet. Setelah koneksi telnet ini dibuat, pengguna dapat melakukan fungsi yang berwenang ke server. Jadi pengguna dapat melakukan akses yang bisa dilakukan oleh server. Sama seperti jika mereka menggunakan session baris perintah di server itu sendiri. Jika disahkan, mereka dapat memulai dan menghentikan proses, mengkonfigurasi perangkat, dan bahkan sampai pada tahap mematikan sistem. Demikian penjelasan untuk
part yang ketiga. Terima kasih.